Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifuddin, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 021 Sungai Kunjang, Samarinda. Saya mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2024 batch 2 di LPTK UINSI Samarinda dengan nomor peserta 64726900896. Nomor induk mahasiswa PPG 24113010024. Dalam kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 28 Januari 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 021 Sungai Kunjang, Kota Samarinda di kelas 6 pada materi pokok belajar Quran Surah Al-A'la. Berikut video kinerja praktik pembelajaran yang dapat saya persembahkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran apa? Agama Islam untuk kelas 6. Yang kedua, tak lupa kita selalu aturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Yes. Alhamdulillah. Nah, supaya lebih semangat, kita selalu mengawali dengan ice breaking, tepuk semangat menanyakan kabar kalian. Kalau Bapak bilang, apa kabar anak-anak semua? Baik. Apa kabar sahabatku semua? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Kita coba. Oke. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Apa kabar sahabatku semua? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Apa kabar sahabatku semua? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembelajaran supaya lebih berkah, mendapatkan manfaat, keberkahan, maka kita akan selalu awali dengan sama-sama membaca doa. Dan doa kita akan dipimpin oleh Ananda Bisri. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih. Semoga mengawali pembelajaran kita hari ini nantinya mendapatkan keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Bapak akan mengecek dulu kehadiran kita semua hari ini. Andini hadir. Tisa. Oke. Lingga. Faris. Adelia. Oh, dia di sana tadi. Sini ya. Adel. Kemudian Noren. Oke, Raffi. Alhamdulillah. Baik, Bapak perhatikan. Semua sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran hari ini ya. Nah, Chan. Bapak senang sama Chan tuh kalau lagi senyum. Iya. Senyumnya apa ya? Kalau istilah orang tuh senyumnya manis. Ya, senyumnya manis. Chan. Chan udah sarapan Chan hari ini? Belum. Enggak apa-apa. Tahan aja ya setelah pembelajaran nanti baru istirahat sarapan ya. Bisa? Kalau enggak kuat nanti lambaikan tangan Chan. Oke. Dan kita akan selalu lanjutkan dengan kebiasaan kita, yaitu melantunkan Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Mutali, Ya Bar, Ya Tawab. Pada kali ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita, anak-anakku semua, adalah peserta didik mampu menerjemahkan Quran surah Al-A'la. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan menjelaskan isi kandungannya. Setelah menerjemahkan, kemudian kalian bisa menjelaskan isi kandungan surah Al-A'la. Paham? Bapak ingin mengawali dengan memberikan dua pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke apa pesan pokok surah Al-A'la. Yang pertama, mengapa Rasulullah sering membaca Quran surah Al-A'la terutama pada sholat Jumat dan hari raya? Yang kedua, apa di antara pesan pokok Quran surah Al-A'la? Nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Silakan Andi. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah sering membaca Quran surah Al-A'la terutama pada sholat Jumat dan hari raya? Karena surah ini juga mengingatkan umat Islam atas kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh. Boleh tepuk tangan. Nanti Bapak bahas ya. Yang kedua, apa di antara pesan pokok Quran surah Al-A'la? Siapa putra? Faris. Silakan Faris. Perintah Allah untuk bertasbih sebanyak-banyak pun dan bersucikan nama Allah.
Baik sekali, tepuk tangan juga untuk Haris. Betul sekali. Jadi pertanyaan pertama, mengapa Rasulullah sering membaca Quran surah Al-A'la terutama pada sholat Jumat dan hari raya? Tadi Andin menjawab, karena surat ini mengingatkan umat Islam akan kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Makanya surah Al-A'la itu di dalamnya ada kalimat A'la. Itu artinya apa? Maha tinggi. Yang kedua, apa di antara pesan pokok? Tadi Faris sudah menjawab dengan tepat, bahwa di antaranya perintah untuk bertasbih dengan menyebut dan mensucikan nama Allah. Makanya juga di surah Al-A'la diawali dengan kalimat apa? Sabih. Yang putra biasanya kalau sholat Jumat itu sering sekali mendengar imam bacaannya surah ini kan ya. Ya, biasanya kalau Jumat yang paling sering dibaca adalah di surah pertama setelah Al-Fatihah itu Al-A'la, surah yang kedua biasanya surah Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Gitu biasanya kalau sholat Jumat. Itu sebabnya Rasulullah SAW selalu mencontohkan kenapa beliau selalu membaca surah Al-A'la terutama di hari Jumat atau hari-hari besar lainnya. Begitu ya. Selanjutnya anak-anakku, untuk lebih memperdalam lagi tentang tema kita mengenai surah Al-A'la, silakan kalian simak video berkaitan dengan terjemah maupun kandungan surah Al-A'la berikut ini. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar membaca Quran surat Al-A'la. Sahabat soleh, Quran surat Al-A'la merupakan salah satu surat yang paling disukai dan paling sering dibaca oleh Rasulullah pada rakaat pertama sholat Jumat, sholat 2 hari raya, dan sholat witir, serta sesekali pada rakaat pertama sholat maghrib. Hal inilah yang menyebabkan Quran surat Al-A'la menjadi sangat dikenal dan tidak asing lagi bagi kita, karena sering dibaca oleh imam dalam pelaksanaan sholat berjamaah di berbagai masjid. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang pesan pokok Quran surat Al-A'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan pokok Al-Quran surat Al-A'la. Sebelumnya kita belajar dulu terjemah Quran surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, Alladzi khalaqa fasawwa. yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, Walladzi qaddara fahada. yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, Walladzi akhrajal mar'a. dan yang menumbuhkan rerumputan padang gembala,
فجعله غثاء أحوى lalu menjadikannya kering kehitam-hitaman. سنقرئك فلا تنسى Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Sahabat soleh, Quran Surat Al-A'la merupakan surat yang ke-87 dalam Al-Quran. Terdiri dari 19 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Nama Al-A'la berasal dari kata Al-A'la yang terdapat pada ayat pertama yang bermakna yang paling tinggi. Surah ini juga sering disebut dengan nama Surat Sabbihisma Rabbikal A'la atau Surah Sabbihis. Pesan pokok dari Surat Al-A'la berisi perintah untuk bertasbih dengan menyebut dan mensucikan nama Allah. Sudah tadi ya disampaikan yang pertama terjemahan surah Al-A'la, yang kedua kandungan surah Al-A'la. Nah, bagaimana kita untuk mendalami lebih jauh tentang terjemahan maupun kandungan? Selanjutnya kita akan mendalaminya melalui kerja kelompok. Dan sudah ada 5 kelompok ya. Kelihatan semua di atas ya. Kelompok 1 nama-namanya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Selanjutnya apa? Dari kelompok ini akan bekerja dengan menyelesaikan lembar kerja penilaian. Sebelum lanjut ke kerja kelompok, apakah ada pertanyaan? Jelas? Oke, kalau gitu. Selanjutnya LKPD yang Bapak sudah bagikan tadi ya di masing-masing kelompok, itulah nanti yang kalian harus selesaikan. Kerjakan bersama dengan kelompoknya. Ya, dengan memanfaatkan sumber referensi baik dari buku pelajaran atau buku paket atau sumber referensi yang lain atau dari Al-Qur'an. Ingat anak-anakku semua, nanti dari hasil kerja kelompok kalian, itu masing-masing kelompok akan menyampaikan hasilnya di depan teman-teman kalian, di depan kelas. Jadi silakan tunjuk bentuk siapa nanti yang akan mewakili untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Sampai di sini, paham semua? Apa ada yang masih perlu ditanyakan? Jelas ya? Silakan dimulai. Ini kelompok berapa, Nak? Kelompok 5. Silakan manfaatkan semua referensi ya dari buku. Kelompok 4. Oke. Kelompok 3. Silakan, ada yang mencari sumbernya, ada yang menulis ya. Jadi semua di dalam kelompok maksimal semua bekerja ya. Kelompok 2. Kelompok 1. Silakan ya, dari sumber referensi yang kalian miliki, silakan cari.
hasil yang telah kalian tulis di kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok silakan utus perwakilannya 2 orang untuk menyampaikan hasilnya di depan kelas. Gitu ya. Oke, silakan lanjut. Yang pertama surah Al-A'la. Nanti yang kedua kandungannya tapi per ayat 1 sampai 5 sampai 12 apa bukan artinya loh ya, tapi pesannya, kandungannya. Yang bagian pertama paham sudah ya? Coba lihat dulu Vi, yang halaman 2. Ini ngerti nggak maksudnya dah? Kandungannya berarti pesannya. Ayat 1 sampai 5 itu apa? Ayat 6 sampai 12 apa? Ayat 13 sampai 19 apa? Paham? Silakan. Ya, kelompok 2. Nah, Bapak lihatkan dulu yang halaman 2. Ini ngerti maksudnya? Kandungan dan penjelasannya. Ayat 1 sampai 5 itu apa kandungannya? 6 sampai 12 itu apa? 13 sampai 15. Lihatnya di mana? Ada di materi belakang atau di bagian kanan. Paham ya? Oh, 1. Gimana? Oke, sudah mulai bekerja. Coba buka halaman 2 dulu. Tapi nggak maksudnya. Kandungan dan penjelasan surah Al-A'la ayat 1 sampai 5. Kandungannya pesan apa nih? Ayat 6 sampai 12 itu apa? 13 sampai 19 itu apa? Lihatnya di mana lihatnya? Di buku atau di materi? Dari sumber mana saja? Baik, sudah selesai ya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2, halo Gio dan kawan-kawan. Sudah? Oke, kelompok 3. Kalau begitu, maka sekarang apa? Menyampaikan, menyajikan hasil kerja kelompok. Ya. Urutan kelompok dari belakang gimana? Ya? Iya. Gak apa-apa. Nanti ya kan? Kalau nomor kelompoknya paling terakhir, tapi kita beri penghargaan maju pertama. Ya, setuju? Setuju ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari perwakilan dari kelompok 5 akan Menyampaikan silakan ya. Ayat pertama. Pujikanlah nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ayat kedua, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Ayat ketiga, yang menentukan keadaan masing-masing dan memberi petunjuk. Ayat keempat, dan yang menunjukkan lalu memberikan pada gembala. Ayat kelima, lalu menjadikannya saling
Beri aplaus dulu untuk teman-teman yang maju di pertama. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ayat 1. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ayat kedua. Allazi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Kandungan dan penjelasan ayat 1 sampai 5. Perintah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, beri aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 3 kami mewakili kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan menumbuhkan rebutan padang gembala, lalu menjadikannya kering kehitam-hitaman. Ayat 1 sampai 5. Pujian kepada Allah. Allah diperintahkan untuk disucikan. Tasbih karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tinggi. Baik, beri aplaus juga dong untuk kelompok 3. Silakan Raffi. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membacakan tulisan Arab dan terjemahannya. Ayat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Terjemahannya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ayat kedua, Allazi khalaqal fasawwa. Terjemahannya, yang menciptakannya lalu menyempurnakan ciptaannya. Ayat ketiga, Wallazi qaddara fahada. Terjemahannya, yang menentukan kadar masing-masing dan beri petunjuk. Kandungan 1. Pujian kepada Allah. Kedua, penciptaan dan kesempurnaan. Ketiga, ketentuan dan petunjuk. Itulah yang sampai menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali aplaus untuk kelompok 2. Kelompok terakhir kita saksikan kelompok 1. Banyak fansnya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama kami akan membacakan surah Al-A'la beserta terjemahan ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allazi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan lalu menggempurkan ciptaannya.
Walladzi qaddara fahada, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan perumputan padang gembala. Faja'alahu ghusaa'an ahwa, lalu menjadikannya kering kehitam-hitaman. Selanjutnya kami akan menyampaikan isi kandungan Quran Surah Al-A'la ayat 1 sampai 5. Ayat 1. Pertama, pujian kepada Allah. Allah diperintahkan untuk disucikan, tasbih, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tinggi. Kedua, penciptaan dan kesempurnaan. Allah menciptakan makhluk dengan penuh kesempurnaan dan keseimbangan. Ketiga, ketentuan dan petunjuk. Allah telah menetapkan segala sesuatu sesuai dengan takdirnya dan memberi petunjuk kepada makhluknya. Keempat, pemberian rizki. Allah yang menumbuhkan tumbuhan sebagai rizki bagi manusia dan makhluk lainnya, kemudian menjadikannya kering dan layu sebagai bagian dari siklus kehidupan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Baik, sudah kalian menyampaikan semua hasil dari kerja kelompoknya terkait dengan LKPD yang kalian sudah selesaikan bersama-sama. Bapak minta sekali lagi aplaus untuk kita semua hari ini, ya, karena mampu menyelesaikan dengan sangat baik. Ya, sekarang kita masuk menyimpulkan hasil diskusi kita. Kira-kira nih, di kelompok yang kalian tadi sudah kerja bersama, ada kesusahan atau kesulitan nggak yang kalian temukan? Lancar ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari diskusi tadi? Satu, apa itu? Perintah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, satu ketemu. Perintah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi. Menunjukkan keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara keseluruhan kita sudah menyimpulkan hasil diskusi, hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, yang terakhir Bapak ingin menanyakan. Kita melakukan refleksi. Apa perasaan yang kalian dapatkan? Ada yang menjengkelkan nggak di kelompoknya? Itu bagian dari nuansa perasaan, tidak masalah. Ya. Terus bagaimana kalau ada yang begitu? Gimana menanganinya kira-kira? Gimana? Menegur, mengajak baik-baik juga, mengelus kepalanya. Ayo baik-baik, ya macam-macam. Baik, terima kasih. Sekarang sekali lagi Bapak minta aplaus untuk diri kita semuanya. Tepuk semangat. Terima kasih. Itulah rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga mendapatkan manfaat, mendapatkan keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal. Yang terakhir sebelum kita tutup, ada asesmen pengetahuan yang nanti Bapak akan bagikan. Tapi ini perhatikan, tidak perlu diselesaikan sekarang. Ya, ini diselesaikan, artinya dibawa pulang. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Semoga berikutnya kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.